Pernah kepikiran nggak, setiap artikel ilmiah yang kita baca atau kita kutip, itu awalnya cuma naskah mentah. Nah, gimana sih proses perubahannya? Kali ini kita akan bedah tuntas proses editorial yang super ketat dan kadang terasa misterius di balik setiap publikasi ilmiah. Kenapa sih proses ini penting banget? Kita mulai dari kutipan ini. Ini menegaskan kalau yang akan kita bahas ini bukan sekedar prosedur akademis biasa loh, tapi ini adalah pilar kemajuan ilmu pengetahuan suatu bangsa. Makanya, setiap tahapannya itu dijaga dengan sangat ketat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah ide di dalam naskah bisa jadi bagian dari fondasi pengetahuan kita bersama? Yuk kita telusuri perjalanannya, langkah demi langkah, dimulai dari kenalan sama orang-orang penting di balik layar. Oke, perantian pertama kita. Para penjaga gerbang dunia pengetahuan. Siapa mereka? Tim editorial jurnal. Mereka lah yang pertama kali menerima, menyaring, dan menentukan nasib awal dari setiap naskah yang masuk. Seperti yang bisa kita lihat di sini, tim editorial ini tuh kayak garda terdepan. Mereka bukan cuma admin ya, mereka adalah pengendali mutu pertama yang memastikan setiap naskah itu sesuai sama standar jurnal sebelum naskah itu layak diteruskan ke tahap selanjutnya. Dan disinilah perjalanan sebuah naskah secara resmi dimulai. Tepat di saat seorang peneliti menekan tombol kirim, naskah itu masuk ke gerbang pertama yang sangat-sangat krusial, penyaringan awal oleh editor. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita sekarang ada di tahap nomor 1, pengiriman dan tinjauan awal, atau yang sering disebut desk review. Ini saringan pertama, dan jujur, ini mungkin salah satu yang paling sulit untuk dilewati. Lantas, apa aja sih yang diperiksa sama editor di meja mereka di tahap awal yang sangat menentukan ini? Di tahap ini, editor ngecek hal-hal yang paling dasar. Apakah topiknya nyambung sama jurnalnya? Apakah formatnya udah bener? Apakah argumen ilmiahnya masuk akal? Dan yang paling penting, apakah ini karya original? Kalau nggak lolos salah satunya, naskah bisa langsung ditolak. Istilahnya, desk reject. Oke, kalau sebuah naskah berhasil lolos saringan pertama, perjalanannya belum selesai. Justru, sekarang dia masuk ke ujian yang paling berat. Inilah yang kita kenal sebagai proses peer review atau penelaahan sejawat. Kita balik lagi ke peta perjalanan kita. Coba lihat, kita sekarang ada di jantung prosesnya. Tahap penelaahan sejawat ini yang nantinya bakal sangat menentukan keputusan editorial berikutnya. Kita sering banget dengar istilah ini kan, tapi siapa sih mereka ini sebenarnya? Di Indonesia, mereka ini juga dikenal sebagai mitra bestari. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasanya dunia sains. Jadi, mitra bestari ini adalah inti dari kontrol kualitas. Mereka itu para ahli di bidang yang sama, yang secara sukarela mendedikasikan waktu mereka untuk menelaah naskah. Tugas mereka adalah memberikan masukan yang objektif dan kritis untuk memastikan sains yang dipublikasikan itu benar-benar valid dan penting. Nah, setelah naskahnya direview habis-habisan sama para mitra bestari ini, terus gimana nasibnya? Ada beberapa kemungkinan keputusan nih. Jadi, ada 4 kemungkinan. Bisa langsung diterima, tapi ini jarang banget. Yang paling umum adalah revisi minor atau revisi mayor, di mana penulis diminta untuk memperbaiki naskahnya. Ini wajar kok dan justru bagus untuk penyempurnaan. Dan tentunya ada juga kemungkinan ditolak jika memang dinilai tidak memenuhi standar. Mari kita berasumsi naskah kita berhasil melewati proses review dan diterima. Tapi, tunggu dulu, perjalanannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke babak akhir, tahap produksi, sebelum naskah ini resmi jadi artikel yang dipublikasikan. Inilah tahap makeover-nya. Naskah mentah yang tadinya mungkin berantakan, akan diatur tata letaknya secara profesional, bahasanya disunting, dan disesuaikan dengan gaya selingkung atau format khas jurnal tersebut. Setelah penulis kasih lampu hijau terakhir, barulah naskah siap untuk diterbitkan. Proses pemolesan akhir ini penting banget. Tujuannya untuk memastikan penelitian itu nggak cuma akurat, tapi juga jelas, mudah diakses, dan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi para pembacanya di seluruh dunia. Jadi, setelah kita lihat semua kerja keras, penelaahan, dan kontrol kualitas di baliknya, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda membaca sebuah artikel ilmiah, apakah Anda akan melihatnya dengan cara yang sangat sekali berbeda?